Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Istiqlalia Rita dengan NIM 25010034025 dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman bekerja di bidang PAUD yang merupakan salah satu layanan pendidikan yang berperan penting dalam perkembangan anak usia dini. Nah, saya sudah bersama narasumber yang keren ini dari PAUD Kunjungi yang akan berbagi cerita dan pengalaman. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Bunda? Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Bunda Ati Ria Lestari. Biasanya anak-anak saya memanggil saya Bunda Ati. Ya. Oke, Bunda Ati, senang berkenalan dengan Bunda. Yang pertama nih, apa yang membuat Bunda itu tertarik untuk memilih bekerja di bidang PAUD? Yang membuat saya tertarik ya, meskipun berawal saya dari jurusan keuangan, sehingga saya melenceng jauh ke anak-anak. Nah, saya itu anak. Itu apa Kata kuncinya itu, saya suka anak-anak. Jadi itu yang membuat saya yang awalnya hanya iseng jadi ikutan di PAUD, dan tanpa sadar saya terbiasa mulai dari tahun 2007 sampai sekarang saya sudah di dunia PAUD. Oh, berarti ini yang pertama atau sebelumnya sudah pernah di lembaga PAUD yang lain? Belum, pertama. Jadi waktu saya masih kuliah, saya kuliah semester 3 itu saya diajak sama pendiri PAUD ini sebelumnya itu untuk hanya ikut membantu saja, di sini dan sampai kita lulusan hingga sekarang. Sekarang jadi apa? Kepala sekolahnya. Oh, sekarang jadi kepala sekolahnya udah tinggi ya, Bunda ya. Kebetulan. Keren sih, dari semester 3 disuruh bantu-bantu doang. Iya. Terus tiba-tiba sekarang 2026 jadi Iya. kepala sekolahnya. Kemudian bisa boleh diceritain nggak seperti apa sih kegiatan Bunda sehari-hari di PAUD, dan menurut Bunda apa sih yang paling menarik dari bekerja bersama anak-anak usia dini? Yang keseharian saya sama di PAUD itu kan, kalau saya kan lebih ke administrasi ya sekarang. Kalau dulu ikut berkecimpung dalam mengajar anak, mulai dari persiapan sampai mereka pulang. Kalau sekarang kan saya lebih ke hanya memantau aja, evaluasi, gitu, lebih ke administrasi. Terus yang membuat yang bersama anak-anak itu kan, anak-anak itu kan unik. Anak itu unik, beda-beda. Jangankan dengan anak satu dengan anak yang lain, dari tahun ke tahun, tiap angkatan anak itu mesti memiliki ciri khas masing-masing. Mereka itu berbeda-beda. Dan kiranya satu angkatan itu ada yang kayak karakternya ada yang sama gitu. Jadi itu yang membuat tidak bosan. Nah, itu kan karena mereka itu berbeda-beda ya, Bunda ya. Iya. Jadi nanti sistem pembelajarannya apakah dibedain? Misalnya kan ada biasanya anak yang bandel gitu, mungkin dikasih materinya yang berbeda. Jadi kayak materinya mungkin sama. Mungkin metode cara menyampaikan ke pesannya itu ada yang berbeda. Mungkin kan misalnya si A, dia sudah tertanggap gitu kan. Ini si B, dia butuh pendekatan, jadi kita deketin gitu, kita jelasin secara detail, kita bantu sedikit gitu, sampai dia paham dan dia bisa mengerjakan sendiri. Berarti dibedain ya. Kemudian tantangan apa yang paling sering Bunda hadapi, dan bagaimana sih cara Bunda untuk menghadapi tantangan tersebut? Seperti anak yang bandel tadi. Tantangannya ya, bukan tantangan menurut saya.
itu seru. Anak-anak berarti ya. Iya, jadi kayak anak mungkin kan treatmentnya kan beda. Dia kan treatmentnya beda. Jadi kayak apa waktu kita materi harusnya dia duduk manis, namanya anak tapi kan nggak bisa duduk manis. Udah kamu harus di sana, oke, apa turutin aja deh di sana. Tetap kita pantau. Soalnya anak-anak kalau dia maunya begini terus mudinya itu kan masih ide kan. Jadi kalau kita patahkan mudinya bisa korek nangis ya. Kalau anak nangis dimana dia belum bisa mengontrol emosinya sendiri, dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu, dan akan mengganggu teman-teman yang lain. Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan anak-anak. Jadi guru-gurunya itu juga akan jadi bingung. Gimana maksudnya? Jadi sama si A dia bisa kayak senyum manis karena dia treatmentnya dia maunya yang dulu. Sama si B dia maunya kayak gitu ya. Dengan apa namanya ini wajah yang sebenarnya agak garang. Itu dia baru ngikutin. Kemudian menurut Bunda itu keterampilan atau sikap apa sih yang paling penting dimiliki seorang yang mau bekerja di bidang PAUD? Untuk seseorang yang ingin dan serius di bidang PAUD, dia sih terus satu suka anak-anak. Kalau kita nggak suka anak-anak, ya kita tidak bisa istilahnya kan memahami karakter anak-anak. Ya kan kita apa namanya kita kan bekerjanya bersama anak-anak yang dimana tidak bisa bersama. Ya benar. Ya, jadi kita harus memahami anak. Jadi kalau misalnya mau jadi pendidik di PAUD itu nggak perlu dari PAUD ya? Nggak perlu. Tapi kan tetap basically kayak dari PD PAUD itu kan misalnya ya. Jadi PD PAUD itu kan ada sekolah kebutuhan, ada mata kuliah sekolah anak, ada mata kuliah yang manajemen yang mengelola kepautan, ya kan. Terus apa namanya yang sudah punya tentang anak, kan basically kan harus ada misalnya ya. Misalnya saya dulunya kan jurusannya akuntansi, ya tidak ada basic anak. Tapi saat saya masuk ke PAUD, saya mau tidak mau harus mengikuti seminar PAUD. Kemudian ada kelas pada PAUD itu sampai 4 kali pada PAUD. Ya, karena itu tetap kita harus ada ilmu. Ya, meskipun kadang itu gini, kita tahu prakteknya saat kita masuk di apa namanya, yang sebenarnya saya kan ambil S1 PAUD itu, PG PAUD itu dari situ, ini sudah pernah saya lakukan, tapi saya tidak tahu misalnya, tidak tahu ternyata ada ilmunya, kayak memegang gunting, ya kan, kayak apa namanya, memotong kertas. Nah, itu kalau tidak tahu basicnya, kita tuh jadi salah kaprah gitu, jadi keliru. Ya tetap harus ada basic. Jadi teman-teman harus ada basic-basicnya. Terus yang terpenting juga kita harus suka gitu sama anak-anak. Iya benar kan Bunda ya? Betul sekali. Oke, kemudian apa sih pelajaran hidup yang Bunda dapatkan selama bekerja sama anak-anak sini? Pelajaran hidup ya. Dari bekerja sama anak-anak itu pelajaran hidup yang paling saya dapat ya adalah belajar sabar. Jadi belajar sabar di mana kan banyak anak kan yang menguji emosinya kita, itu kan jadi kita kan harus sabar, juga telaten, jangan mama ini kan Terus banyak juga jadi sama satu sini, jadi kan harus telaten, harus sabar, harus jadi ibu peri gitu kan. Saya salut sih sama Bunda, soalnya dari dulu
semester 3 Tahun baru 2007. 2007 saya baru. Berarti saya tua. Enggak sih Mas, kata. Dari tahun 2007 saya masih 3 itu sudah. Oh, banget sekarang saya itu berapa? 19 tahun. Berarti di sini sudah 19 tahun dan itu bermula dari bantu-bantu sampai sekarang jadi kepala sekolahnya. Tangan. Jadi kan tadi sudah lama ya, sekitar 19 tahunan. Nah, tadi itu sempat disinggung sama Bunda kayak dari pas mau ke PAUD itu loh, ngapain aja. Karena kan basicnya Bunda memang bukan di PAUD gitu kan, tapi di akuntansi. Nah, pelatihan-pelatihan apa aja sih? Bunda boleh dijelasin lagi nggak? Awal-awal itu pelatihan kepautan, dasar PAUD, jadi kayak pengertian PAUD, ya terus dalam membuat kurikulum, terus banyak sih. Saya juga pernah mengikuti pelatihan mendongeng, ya, pelatihan mendongeng, terus pelatihan membaca buku dengan terus kalau awal-awal dulu itu kan masih gaptek ya, zaman dulu kan tidak sebelum sekarang kayak penggunaan apa namanya teknologi digital itu kan. Nah, jadi kayak pelatihan digital, membuat desain dari Canva itu juga enak. Terus kalau saya di apa namanya di kepala sekolah kan jadi kayak kepemimpinan administrasinya gitu. Kalau misalnya mau jadi pendidik gitu ya, ataupun kayak kepala sekolah yang penting-penting gitu, itu perlu ada syarat-syaratnya. Satu ya Itu tadi pelatihan-pelatihan itu tadi. karena kepemimpinannya ya kan, soalnya kita kan tidak hanya anak juga kan kita melakukan dari kurikulumnya, dan cara komunikasi berkoordinasi dengan teman-teman sejauh bagaimana, soalnya kan kita nggak bisa seenak sendiri dengan satunya program begini ya kan. Kan namanya kan saya juga harus manusia ke manusia dari mulai ini tuh. Jadi kan saya harus mendapatkan bagaimana menurutnya benar-benar sebenarnya kalau nggak cocok itu sebenarnya gimana komunikasi jadi komunikasinya saya terus secara kayak mengambil keputusan itu juga jadi tidak bisa sendiri gitu. Nah, kan tadi komunikasi sama orang tua ya. Iya. Kira-kira itu ada nggak sih orang tua yang susah diajak komunikasi? Pasti ada, itu manusiawi. Iya. Jadi sifat dasar manusiawi itu kan beda kepala, beda pemikiran juga. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi dulu, kita ngomong dulu, dia maunya seperti apa. Gitu. Tentunya juga ada nenek dengan konflik. Jadi kayak apa namanya kita tahu dulu yang mereka bagaimana, mau mereka kayak bagaimana, baru kita gimana nenek solution. Tidak dari saya juga tidak lagi di paling baik gitu. Jadi juga yang terbaik buat karena gimana enaknya gitu. Jadi saling mengerti punya masing-masing. Tapi sejauh ini masih yang aman gitu lah ya, enggak ya. Tapi selama saya tahun-tahun ini masih ada yang gitu. Tapi ya tidak sampai kayak res terus sampai apa namanya sampai apa namanya membuatkan masalah sampai itu nggak gimana ya. Jangan sampai ya. Kita dari awal waktu apa namanya masa orientasi sebelum anaknya yang diorientasi karena ini kan sekolahnya lebih ke ibu dan anak ya. Jadi yang saya orientasi itu orang tuanya.
Gimana itu maksudnya? Jadi gini, waktu orientasi itu sebelum anak masuk orang tua itu saya kumpulin dulu sebagai kayak perkenalan, mulai sekolah ini gurunya ini namanya ini program kita dalam 1 tahun ini, terus apa yang kita lakukan anak-anak saat namanya di sekolah ini anak-anak jadi terus saya juga ini selalu mengasih ujangan apapun di luar karena kita sudah ada di dalam apa jadi kalau ada yang pertama kali harus jadi kalau misalnya mama-mama dari luar itu banyak mama-mama yang bikin jadi ya mama-mama misalnya ada untung atau ada keluhan anak muda itu saya yang tahu dulu tidak sih. Oke, Mbak. Saya lihat-lihat ada kelas terus kayak gitu sih biasa-biasa. Mungkin anak-anak itu disuruh diajarin nggak sih kayak buat kayak gitu makanya Oke, itu kan motorik halus. iya Sebelum anak mulai pensil, terus dia harus bisa yang meluluskan jari-jarinya. iya Ya, dengan lebih ke motorik halus seperti permainan dalam air, jadi sekolah dan sekolah dalam botol yang kecil itu juga melakukan konsentrasi. Ya, jadi kayak namanya bermas-mas kertas bebas setelah dia lempar kayak gitu. Setelah motor harusnya bekerja dia ke motor yang kasar dengan lempar kita sebelum pegang-pegang soalnya kan di kopi itu kan pas kalau dia mati misalnya stimulasi gimana stimulasi biasa dari kopi itu. jadi di sini tuh sebelum kita masuk maksudnya masuk ke TK gitu ya Iya. TK, TKB, SD itu kan mesti diajarinnya apa basicnya dulu, soft skillnya soft skill ya namanya Kayak motor iya stimulasi gitu kan supaya nanti dia di sana itu bisa sudah siap luas gitu sudah siap untuk pegang pensil, sudah siap untuk belajar baca gitu ya. Oke Bunda, sejauh ini saya sudah menangkap cukup banyak dari Paul Bunda. Terima kasih atas pengalamannya yang keren, terus cerita-ceritanya juga. Terus dari perbincangan kita ini terlihat bahwa bekerja di bidang PAUD itu bukan hanya tentang mengajar, tapi juga tentang mendampingi tumbuh kembang anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bunda. Oke teman-teman, sekian dari saya dan Bunda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.